kita lihat di dalam kalangan masyarakat sering terjadi namanya gosip. Apakah itu yang telah dipampangkan di dalam televisi, media-media, ataupun koran? Apakah gosip-gosip atau membuka aib orang itu termasuk ghibah, Ustaz? Iya, memang pada kehidupan kita ini banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang tidak rasakan, itu bagian daripada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas bahwa ghibah itu penyakit umat, min amradil ummah, penyakit-penyakit umat, dan termasuk daripada bahaya lisan. Lisan kita ini tidak bertulang, jadi dia lentur ke sana kemari, dan penyakit-penyakit lisan banyak. Di antaranya adalah ghibah itu sendiri. Kalau dalam Islam definisi ghibah itu sebenarnya yang gimana, Ustaz? Kalau apa? Iya. Dalam masalah ghibah ini sebenarnya sudah ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di mana Nabi SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Maka Nabi SAW menjawab, ya, ghibah itu adalah dzikra akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu, apabila saudaramu ini mendengar, maka itu akan dibencinya, tidak disukainya. Ini adalah definisi ghibah yang Nabi SAW sebutkan. Oh, jadi apa aja yang kita sebutkan mengenai saudara kita yang tidak disukai itu termasuk ghibah. Iya, termasuk ghibah. Oh, seperti itu. Nah. Oke, kita santai-santai dulu, Ustaz. Baik, Masya Allah. Mumpung masih pagi. Suasananya masih segar ini ya. Segar ini, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat ghibah ya, Ustaz, sebenarnya sebab-sebab yang menjerumuskan seseorang itu masuk ke dalam ghibah itu sebenarnya apa, Ustaz? Iya. Sebelum kita terangkan tentang sebab-sebabnya, kayaknya lebih baik coba kita lebih dalam mengenal ghibah itu sendiri. Iya. Ghibah itu adalah seseorang menyebutkan keburukan atau membicarakan orang lain, ya, di belakangnya, yang apabila dia mendengarnya maka orangnya tidak menyukainya. Kalau seandainya dia berbicara di depan orang tersebut, maka ini tidak disebut ghibah, tapi disebut dengan as-subbu wasyatam, yaitu mencaci dan memaki, mencela, gitu kan. Dan ghibah ini juga memiliki tingkatan tidak sama. Ya, tidak semua manusia itu digibahi memiliki tingkatan yang sama. Kalau seorang menggibah pemerintah, penguasa kaum muslimin, dan juga menggibahi para ulama, ini lebih besar dosanya. Mencacatnya lebih besar. Karena dia pertama mencacati dirinya, mencacati sebagai saudara semuslim atau hak manusiawi, dia cacati sebagaimana manusia secara umum. Yang kedua adalah kalau dia penguasa, kita mencacati kekuasaannya, yang mana kekuasaannya itu akan berkurang ketika dengan gibah kita. Yang kedua, kalau ulama, lebih parah lagi. Kalau seandainya kita menggibahi ulama, mencacati ulama, maka banyak kebaikan yang terbuang dari kita karena orang mungkin tidak lagi percaya sama orang tersebut. Jadi gibah kepada orang alim ini berbeda dengan orang secara umum dengan masyarakat umum. Nah, ini masalah gibah. Dan masalah gibah ini perkara yang berat, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tadi, ya, dzikru akhaka bima yakrah. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana kalau yang saya sebutkan itu benar? Bagaimana kalau yang saya sebutkan benar? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, in kana ma taqulu, kalau seandainya benar apa yang kau ucapkan, faqad tabathu. Kalau seandainya engkau apa yang dikatakan benar, engkau sungguh telah menggibahnya. Wa in lam yakun ma taqul, kalau seandainya ya apa yang kau sebutkan tidak benar, wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau seandainya apa yang kau ucapkan tidak benar, maka engkau telah mendustakannya. Maka membicarakan keburukan lain ada dua keburukan. Yang pertama menggibahinya, yang kedua adalah menuduh dusta kepadanya. Gitu. Jadi berat, Ustadz, ya? Berat sekali. Berbicara tentang orang lain itu jadi iya, betul. Kalau benar di belakang dia kita jadi gibah. Kalau mendustakan, kalau itu dia. Kalau tidak benar maka mendustakannya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum
ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini lebih Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kalian satu sama lain saling mencaci atau saling menggunjing, ya. Apakah kalian mencintai memakan bangkai saudara kalian? Ya, ini kalau seandainya seorang menggibai seorang, maka diibaratkan kata Allah semacam kita itu memakan bangkai saudara kita, dan kita tidak menyukai itu. Ya. Kenapa demikian? Karena orang yang menggibah orang lain itu, ya sebagaimana kita tidak ingin makan bangkai saudaranya. Kalau kita jijik pakai bangkai saudara kita, maka kita lebih jijik pada gibah. Seharusnya demikian. Namun memang perkara ini berat bagi kaum muslimin, berat bagi kita. Kalau seandainya kita tidak mau ya belajar apa itu gibah dan sebagainya. Gitu. Ya, Ustaz. Nah, Memang selama ini kan kita kadang-kadang nggak tahu, oh kita bicarakan walau benar seperti yang Ustaz ucapkan tadi. Kalau benar di belakang dia berarti kita gibah, kalau salah berarti kita berdusta atau nah, masya Allah. sebenarnya obat-obat untuk supaya penawar dari gibah itu sebenarnya gimana Ustaz? Kok kadang-kadang wah Masya kita Allah. pengen aja membicarakan tentang Iya, penawar iya. sendiri. Sebenarnya obat penawar itu gimana supaya apa? Iya, memang membicarakan kesalahan orang lain ini terlalu indah, gitu ya. Dihiasi dengan berbagai macam kesenjangan oleh syaitan. Tapi membicarakan tentang kesalahan kita terlalu sulit, gitu ya. Nah, Ustaz. Nah, gitu ya. Nah, ini pertama kita harus takut bahwasanya gibah itu adalah dosa besar. Jadi sebagian kaum muslimin menganggap dosa kecil. Kita harus takut pada Allah karena gibah itu adalah dosa besar. Yang kita bicarakan atau yang dilakukan orang-orang lain belum tentu dosa besar. Tapi kita membicarakan keburukannya itu sudah dosa besar. Jadi kita rugi sebenarnya. Rugi banget. Rugi banget ya. Kemudian yang kedua kita harus tahu ya kenapa dimasuk dosa besar. Lihatlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang riba. Riba kan sangat besar kan dosanya. Rasulullah SAW mengatakan ar-riba ya isnani wasab'una baban. Riba itu ada 72 pintu keburukan. Ya, tua. Iya. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah mislu ityani rajuli ummahu. Yang paling rendah seperti seorang anak mendatangi ibunya, artinya berzina dan ibunya. Terus yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna arbar riba istatolatir rajulu fi ardi akhihi. Yaitu membicarakan seorang tentang keburukan-keburukan saudaranya. Jadi yang paling tinggi dari dosa riba itu adalah istatoler rojuli, seorang membicarakan, menggunjing, ya, fi'ir di akhihi, kehormatan saudaranya. Maka ini menunjukkan dosa besar. Ini di atas daripada seorang ya mendatangi ibunya. Masya Allah. Maka yang pertama kita harus tahu itu dosa besar. Dan banyak ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Rasulullah katakan, atadruna mal muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan orang yang muflis itu man laisa lahu dirhaman wala dinar, orang yang enggak punya dinar dan dirham harta. Rasul katakan enggak gitu. Al muflis fi yaumil qiyamah, orang yang lupa pada hari kiamat adalah man ja'a bil hasanat, orang yang datang dengan berbagai macam kebaikan, ya dengan salatnya, dengan zakatnya, tapi dia ya syatama hada wa qadaba hada wa akhadha mal hada, mencela, menggunjing, ya memukul, mengambil harta orang lain. Di antaranya ghibah. Kita menjadi orang yang bangkrut. Kalau seandainya ada kebaikan, kebaikan kita akan diambil. Kalau sudah habis kebaikan kita tapi masih ada orang yang dzalimi, masuk ghibah, maka kesalahan mereka akan timpakan kepada kita dan kita akan dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Berat sekali Ustaz Ya, ya. Jadi nah. salah satu obat penawar dari supaya kita dari gibah itu adalah kita tahu bahwa gibah itu Iya. dosa yang besar, Betul, melebihi iya. dosa yang Ustaz bilang tadi, melebihi kita mendatangi ibu kita sendiri. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan demikian, ya. Yang pertama harus tahu hukum. Ya. Kalau tahu pun berarti kita lebih apa Ustaz ya? Nah, Oke, kalau kita sudah bergibah lah Ustaz, Nah. terjerumus dalam penyakit gibah atau tata cara apapun itu yang berhubungan dengan gibah. Sebenarnya tata cara supaya kita bisa bertaubat dari gibah itu kira-kira apa Ustaz? ya. Bertobat dari ghibah secara umum sama seperti bertobat daripada perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Yang pertama dia harus ikhlas di dalam meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Kemudian dia juga ya selain ikhlas,
dia juga harus berazam kuat untuk tidak mengulanginya. Kemudian dia juga selain berazam, dia menyesal, ada penyesalan dalam dirinya. Kan ciri daripada orang yang bertaubat adalah harus ada penyesalan dalam dirinya. Cuma ulama ikhtilaf tentang apakah perlu kita meminta maaf. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di antara syarat yang harus seorang itu melepaskan dosa gibahnya adalah meminta maaf kepada orang yang digibahi. Tetapi Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Hujurat tidak demikian. Justru kata beliau, terkadang ketika kita meminta maaf, menjelaskan kita pernah gibah, ini orang tambah benci kepada kita. Yang asalnya dia tidak tahu. Maka dengan demikian yang terbaik adalah melihat manfaat dan mudarat. Kalau seandainya kita meminta maafnya adalah tidak mendatangkan mudarat, maka kita minta maaf. Kalau tidak, maka cukup dengan menyebutkan kebaikannya. Yang dulu kita mencacinya di belakang dia, membicarakan keburukannya di belakang dia, sekarang ganti dengan membicarakan kebaikannya di belakangnya dan memintakan ampun dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi cukup berat ya Ustaz ya, kalau gibah ini memang berat banget. Dan tapi terkadang kita nggak terasa, dosanya ini kadang-kadang kita lakukan tapi kita nggak kita rasakan gitu Ustaz. Tiba-tiba kita sudah terjerumus dalam dosa. Iya, betul. Kira-kira lah Ustaz, nasihat-nasihat apa untuk yang bagus untuk para orang-orang yang sering bergibah? Gitu. Iya, nasihat kita tadi seperti kita harus tahu hukum bahwa gibah itu dosa besar, dan sibukkanlah untuk mencari kebaikan, sibukkanlah mencari kekurangan pribadi daripada mencari kekurangan orang lain, ya. Kemudian kita harus mengetahui faktor-faktor yang yang menjadikan sebab orang itu gibah sebenarnya. Itu harus kita tahu, ya. Kadang-kadang kita tidak ingin gibah, tetapi ada saudara kita yang membicarakan gibah, akhirnya kita larut dalam pembicaraan tersebut, ikut nimbrung gibah. Atau misalnya kita meluapkan emosi, misalnya orang emosi akhirnya terjadi gibah. Dan berbagai macam bentuk, ya, seorang bisa terjumus dalam masalah gibah. Baik dia ngobrol dengan temannya, atau ngobrol dengan keluarganya, atau juga mungkin ya emosi yang meledak-ledak, atau memang sengaja dia ingin menyebarkan aib orang lain. Dan ini perkara yang sangat besar, menyebabkan aib orang lain, dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ma'sara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul ilman qalbahu. Wahai segenap jiwa-jiwa ya yang mengatakan dirinya beriman tapi iman belum sampai kepada hatinya, la tagtabul muslimin, janganlah kalian menggunjing orang-orang muslim. Orang katakan termasuk kekurangan iman seorang pada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menggunjing saudara kita sama muslim. Ini kurang iman. Iman kita sedang turun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah menggibai orang, sering membicarakan keburukan orang lain, maka imannya turun. Karena Allah mengatakan ya ma'sara man amana bilisani, orang-orang yang mengatakan iman dengan lisannya, walam yadkhul iman qalbahu, tapi iman belum sampai ke dalam hatinya, la tagtabul muslimin wala tattabi auratahum. Janganlah engkau menggunjing kaum muslimin, janganlah engkau mencari-cari kesalahan saudaramu. Wa man yattabi auratahum yattabi Allah, barang siapa yang cari kesalahan orang lain, yattabi Allah auratahu walau kana fi jawfi baiti. Barang siapa yang dia mencari kesalahan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan kesalahannya, aib-aibnya, walaupun dia di dalam rumah yang paling dalam, yang tersembunyi. Masya Allah. Ini harus takut, ya. Demikian. Alhamdulillah hari ini saya mendapat banyak nasihat yang hasil kita bincang. Sama-sama insya Allah taala. Tetapi di sana ada gibah-gibah yang dibolehkan. Dia bentuknya gibah, tapi ternyata secara syariat dibolehkan. Apa itu gibah? Contohnya Ustaz? Seperti misalnya seorang mengadukan ke penguasa, ke hakim. Ya. Misalnya ada masalah, persengketaan, tentunya kita akan hakim bertanya, apa kesalahan? Kita sebutkan kesalahan dia, keburukan dia, gitu kan? Ke hakim. Maka ini gibah yang dibolehkan. Atau seorang istri bermasalah dengan suaminya, kemudian mengadukan perihal kepada orang tertentu tentang keburukan suaminya. Ini juga bagian yang dibolehkan. Tapi dalam mencari solusi. Atau seorang berbicara dengan temannya, membicarakan saudaranya, tapi dalam rangka untuk bagaimana cara menasihatinya.
Bagaimana cara kita untuk meredam emosinya? Ini dibicarakan dulu, dan ini boleh karena dalam rangka solusi mencarikan terbaik buat saudaranya. Ini perkara-perkara ghibah yang dibolehkan. Atau seorang meminta fatwa tentang bagaimana si fulan, maka ini juga ghibah yang dibolehkan. Ya. Nah, ada juga ghibah yang dibolehkan semacam misalnya seorang bertanya kepada kita, Pak, di mana rumah Bapak Anu, Bapak Fulan? Oh, di sana. Tapi orang nggak paham juga. Mencari si Fulan. Nanti kita tanya, menyebutkan tentang keburukannya, tapi kejelekan, tapi bukan kejelekan fisik misalnya. Tetapi dalam rangka bukan untuk itu, untuk menerangkan kepada orang. Sudah diterangkan dengan cara lain nggak bisa. Berkata, oh Bapak Anu yang pendek itu ya, gitu ya. Yang pendek itu ya, misalnya gitu kan. Oh iya betul. Maka ini tidak ghibah yang dibolehkan. Tetapi Nabi SAW berkata kepada Aisyah yang paling cintainya, ketika Aisyah mencela Sofiyah. Sofiyah itu dicela oleh Aisyah di belakang Sofiyah, karena Sofiyah itu memang pendek. Disebut dia itu pendek begitu. Maka kata Nabi SAW kepada Aisyah, ya, laqad kulti kalimatan, ya, lau mujizat, ya, bima'il bahri lamajatuhu. Engkau telah berkata satu kalimat yang kalau seandainya kalimat ini diceburkan ke lautan, ke air laut, ya, lamajatuhu, pastilah itu akan tercemar. Itu pasti akan tercemar, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya kita berbicara memang tujuannya itu apa? Kita mengatakan pendek kepada orang bisa berarti ini ghibah yang tidak berdosa atau yang dibolehkan. Tapi kalau seandainya kita dalam rangka untuk menjelekannya di depan orang lain, maka ini termasuk ghibah yang terlarang jelasnya. Ya. Alhamdulillah Ustaz, hari ini banyak hal yang kita bisa tarik dari hasil pembicaraan kita Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Allah memberi penerangan nasihat buat kita semua Ustaz. Ya, buat diri saya pribadi, buat antum dan kita semua, insya Allah memang kita mungkin juga tidak sadar dalam pembicaraan kita sedang membicarakan orang, maka banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita, insyaallah. Ya kan Ustaz, kita lanjut ya. Baik, kita jalan dulu ya. Ya.